merancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Hatiain Yunisi MPD, Kepala SMK Negeri 1 Angkatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang kami hormati Ibu Enok Suryati MPD, Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Subang. Yang kami hormati Ibu Elis Parlisa Rahmawati, SPDGR selaku pengajar praktik Angkatan 11. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, ada Bapak Dadang Mulyadi Iriana, SPD MPD, dan juga ada rekan saya Ibu Aminah, SPDGR dari SMA Negeri 2 Aceh Baradaya selaku panelis, dan Bapak Ibu yang ada di Google Meet ini yang berbahagia. Makan sate di tepi pantai bersama Pak Burhan, minum es degan bersama Pak Mulyadi. Selamat datang para tamu undangan. Semoga kegiatan hari ini berkesan di hati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di Yaumul Qiyamah bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Vivi Elvira Kristianti dari Kabupaten Kediri. Di sini ada yang namanya Kota Tahu, Bapak dan Ibu, dari Jawa Timur. Saya dulu juga sebagai guru penggerak Angkatan 7 dan sekarang sebagai pengajar praktik Angkatan 11. Bapak dan Ibu, supaya semakin dekat, boleh dong kita kenalan dulu, bisa saling ngisi kolom chatnya nih, supaya saya tahu Bapak Ibu di sini yang cantik dan ganteng ini dari mana. Bisa Bu, disilahkan ditulis dulu dari mana saja nih. Ada Bu Diah, ada Pak Ukro, ada Pak Hali Hamid. Kira-kira dari mana saja ini semuanya ini? Dari Jawa Barat semuanya ya? Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya sangat senang sekali dalam kesempatan hari ini bisa membersamai kegiatan ini. Akan saya bacakan untuk susunan acaranya. Wah, ini ada Pak Wahyu dari Klaten. Wah, ada Pekalongan dari, wah ini Pekalongan, ada dari Budia dari Indramayu, ada dari Subang. Wah, semuanya berarti saya berada di luar provinsi nih. Seolah-olah ini saya lagi traveling jalan-jalan nih kelihatannya nih, jalan-jalan ke arah barat nih. Saya kan dari arah timur ini. Ada dari Jawa Tengah. Wah, salam kenal dari saya ya Bapak dan Ibu ya. Baiklah, terima kasih. Akan saya bacakan dulu untuk susunan acara di malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, pembacaan doa. 4, sambutan. 5, sesi foto bersama. 6, penyampaian materi budaya positif oleh narasumber. Kemudian ada sesi tanya jawab dan tanggapan dari panelis. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk membuka kegiatan hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada yang bertugas, dipersilahkan.
Kak, itu lagu Indonesia Rayanya gimana itu Kak? Tak skip aja. Bersama, mohon untuk dibuka kameranya, kita sesi foto bersama dulu. Biar terlihat nih seperti cantik-cantik sekali dan ganteng sekali ya di malam yang cerah ini. Di Jawa Timur di sini suasananya cerah sekali Bapak dan Ibu. Mungkin di tempat Bapak dan Ibu apakah musim hujan atau musim kemarau ya sana ya? Musim kemarau, Ibu. Panas. Musim kemarau. Indramayu mah. Panas. Oh iya. Di sini tuh terkenal dengan Bapak dan Ibu. Terkenal dengan kota tahu Bapak dan Ibu. Iya. Iya. Ini saya foto satu lagi. Mungkin bisa ganti gaya nih, ganti gaya. Boleh dong ganti gaya. Pakai gaya yang lain. Mungkin salam literasi kali ya. Salam literasi gitu. Nah, gitu ya Pak Dadang ya. Coba Pak Dadang. Maunya yang gaya gimana nih Pak Dadangnya? Mau salam literasi? Ini coba. Oke. Ini ini satu lagi. Oh ya kayak apa tuh? Ya aku mau ikutan nih Kak. Yang gimana? Oh gini ini sarang heo Kak kalau di sini namanya. Sarang heo 1, 2, 3. Oke. Oke. Nanti kalau kurang bisa difoto sama Pak Dadang lagi ya. Wah cantik-cantik, seger-seger nih. Oke. Nah ini nih, terima kasih. Nah Bapak dan Ibu, ini kan sudah semakin malam nih ya. Tapi kan kita harus tetap semangat nih. Ini nanti ada kita senam jari dulu nih ya. Senam jari dulu. Nanti kalau ada musik ikuti gerakan saya. Oke? Bentar ya tapi musiknya. Nah, untuk musik bisa masuk sekarang dong ya. Nih kita senam jari dulu ya. Nanti ikuti iringan musiknya dulu. Ini nah, yuk kita senam jari. Bersama jari dulu pegang. Oke, baik. Nah, kayaknya jari-jarinya kan sudah mulai lemas nih ya. Nah, inilah saat yang kita tunggu-tunggu Bapak dan Ibu, yaitu adalah penyampaian materi dari Bapak narasumber kita tentang budaya positif. Nah, semoga nanti materinya ini bisa memberikan nuansa baru tentunya untuk rekan-rekannya Bapak Dadang ini ya. Untuk waktu dan tempat Bapak Dadang dipersilahkan. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadir pada Jimit kali ini tentang tema budaya positif di sekolah. Nah, kali ini nanti kita akan berdiskusi atau sharing materi tentang budaya positif. Bagaimana sih cara mengimplementasikan budaya positif di sekolah?
Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Dadang Mulyadi Iriana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Nah, untuk agenda diskusi malam hari ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya ada pertanyaan diskusi nanti. Di sini ada pertanyaan, ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan pembelajaran di kelas, nah, Bapak Ibu melihat ada siswa yang terlihat asik bermain games di HP-nya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Nah, mungkin kita sebagai guru cenderung nanti kalau misalkan ada siswa yang seperti itu, biasanya ada yang langsung memberikan sanksi ya. Nah, kemudian ada juga yang misalkan bertanya terlebih dahulu, kenapa sih kamu bermain HP? Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa treatment yang berbeda. Nah, kira-kira nanti masalah ini yang akan kita bahas di agenda yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Baik, nah kita mulai dari agenda yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga, maka proses pembelajaran juga harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Nah, sehingga perlu adanya pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhannya. Nah, dalam hal ini dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa berdiferensiasi? Nah, berdiferensiasi itu artinya disesuaikan dengan gaya atau kebutuhan belajar. Misalnya, kalau misalkan anak yang senang melihat menggunakan penglihatan, maka gaya belajarnya itu adalah visual. Tapi yang senang mendengarkan itu namanya adalah auditori. Tapi kalau dengan gerakan-gerakan itu namanya kinestetik. Nah, kenapa sih harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kenal bahwa dalam profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, selanjutnya disiplin positif. Nah, kenapa sih harus disiplin positif? Kita tahu selama ini dalam rangka mendisiplinkan siswa di sekolah, bagaimana sih cara menerapkan kedisiplinan kepada siswa? Nah, ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam hal ini, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini bertujuan untuk membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, berangkat dari situ, kita mengenal tentang motivasi perilaku manusia itu terdiri atas motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal yang berasal dari luar, biasanya siswa termotivasi karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, sedangkan untuk motivasi internal itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini dan dipercayai. Nah, sekarang kenapa sih harus siswa itu menggunakan motivasi internal?
dengan alasan tadi menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini dan dipercayai. Nah, bagaimana cara menumbuh kembangkan motivasi internal dari dalam siswa? Salah satu upayanya adalah menghindari pemberian hukuman atau penghargaan berlebihan agar mampu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, sekarang bagaimana caranya memposisikan atau mengambil peran sebagai seorang guru dalam mengontrol motivasi siswa secara motivasi internalnya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh kasus ketika guru mengambil posisi sebagai penghukum, maka biasanya guru langsung memberikan sanksi atau hukuman berupa misalnya push up, atau disuruh membersihkan toilet, atau disuruh menghormat bendera setelah sekian menit seperti itu. Nah, maka ketika kita memberikan sanksi kepada siswa, disinilah guru mengambil posisi sebagai penghukum. Nah, sedangkan kalau misalkan guru mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan memberikan pernyataan, "Bapak atau Ibu kecewa sama kamu. Kenapa sih kamu melanggar peraturan sekolah?" Nah, seperti itu. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan biasanya menyudutkan siswa sehingga siswa itu menyadari bahwa dia merasa bersalah. Nah, sedangkan posisi kontrol guru yang ketiga yaitu mengambil posisi sebagai teman. Nah, ketika mengambil posisi sebagai teman, biasanya kalimat-kalimat yang digunakan contohnya, "Kamu tahu kan konsekuensinya? Ya sudah, sekarang kamu perbaiki ya kesalahan kamu." Nah, dengan begitu guru mengambil posisi sebagai teman dengan cara mengajak atau mengingatkan sebagai teman agar memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian kalau posisi guru sebagai pemantau, yaitu ya sudah nggak apa-apa, lain kali jangan mengulangi lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, ada yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Oke, nah kalau manajer itu di sini lebih ke mengelola. Bagaimana sih cara menanyakan kepada siswa? Contohnya misalkan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang digali lagi supaya mendapatkan jawaban dari siswa dengan mengambil posisi sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi tersebut, maka idealnya seorang guru itu harus mengambil posisi sebagai manajer. Dalam hal ini, ketika guru mengambil posisi sebagai manajer, maka diharapkan mempersilahkan murid perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk membentuk murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui motivasi intrinsik siswa, kemudian mengambil posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, maka selanjutnya kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, akan kita jawab nanti. Keyakinan kelas itu berangkat mulai dari sini ya. Perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Jadi kita bisa mengamati perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, di setiap hari, maksudnya di kelas,
seperti apa. Nah, itu dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Nah, dari situ perilaku warga kelas akan menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya positif. Jadi harus menjadi budaya. Setelah itu kita perlu menciptakan atau menyepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama. Tentunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal ya, seperti jujur, saling menghormati, integritas, kerjasama, gotong royong, nah seperti itu. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mendapatkan kebajikan yang diturunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi dari nilai-nilai kebajikan itu kita buat sebuah keyakinan kelasnya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Karena biasanya keyakinan kelas atau keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan lebih tergerak sehingga bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, selanjutnya bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, biasanya yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya, misalkan ketika kita ingin siswanya itu harus hadir tepat waktu ya. Nah, berarti kalimat yang digunakan itu jangan menggunakan kalimat negatif, tapi harus positif. Jadi, hindari kalimat jangan terlambat. Nah, kalimat tersebut kita ganti menjadi hadir tepat waktu atau datang tepat waktu. Contoh lain misalkan, siswa jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat itu bisa kita ganti menjadi menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi kalimat-kalimatnya harus positif dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, nah, ketika kita sudah membentuk keyakinan kelasnya, maka langkah selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada yang namanya belajar langsung paham atau langsung bisa atau langsung jadi ya. Pasti dalam hal prosesnya itu ada terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, kita bisa memberikan statement atau pernyataan kepada siswa dalam rangka menstabilkan identitas siswa. Contohnya misalkan seperti ini, berbuat salah itu wajar, Nak. Atau misalkan tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita bisa bilang ke siswa, Bapak juga pernah kok melakukan itu. Atau misalkan ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kalimat-kalimat yang digunakan itu dalam hal ini kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwa berbuat kesalahan itu adalah suatu yang wajar, seperti itu. Tapi dari kesalahan tersebut harus dijadikan pengalaman dan harus ada perbaikan dari kesalahan tersebut. Oke, kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi harus ada konfirmasi juga bahwa memang ketika siswa melakukan kesalahan pasti ada alasan di balik itu. Nah, jadi kalimat-kalimat yang digunakan untuk memvalidasi tindakan siswa, contohnya yang pertama misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Atau misalkan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau juga mungkin kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, atau misalkan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kayak itu langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, hal ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi, tadi yang sudah dibahas, idealnya siswa itu termotivasi secara internal atau intrinsik dari dalam, bukan karena eksternal, menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan reward. Nah, jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk menanyakan keyakinan kelas. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Contoh lain misalkan, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau juga mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan kalimat-kalimat tersebut, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Contoh, misalkan tadi kan dalam pertanyaan pemantik tadi disebutkan ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran, ada siswa yang bermain games. Maka apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti ketika misalkan sudah melakukan proses penerapan segitiga restitusi, kita tanyakan kepada siswa keyakinan kelasnya apa sih? Keyakinan kelasnya itu contohnya berarti harus fokus pada saat pembelajaran. Ya, jadi tidak bermain HP seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh Assalamualaikum, Pak. restitusi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Rehan. Iya, Pak, makasih. Baik, Rehan, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Karena saya tadi bermain game saat pelajaran Bapak. Baik, menurut kamu tadi perbuatan kamu itu salah nggak? Iya, Pak, saya sadar tadi telah berbuat salah, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, Bapak bisa maklum karena semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Bapak juga dulu mungkin pernah berbuat salah ya, seperti Pak. kamu. Yang penting kita sudah menyadari kesalahan kita dan kita berjanji untuk memperbaiki kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Iya, Pak. Baik, nah tentu kamu punya alasan ya, kenapa tadi kamu bermain game pada saat pembelajaran matematika? Sebenarnya saya tidak berniat untuk bermain game, Pak. Karena saya tidak bisa mengerjakan tugas yang dikasih oleh Bapak. Dan karena juga saya bosan, jadi saya memutuskan untuk bermain game, Pak. Oke, jadi kamu tadi bermain game itu karena merasa bosan. Iya, Pak. Belajar matematika. Mungkin kamu merasa pusing ya ngerjain soal matematika. Iya, Pak. Oke, kalau seperti itu kan Bapak jadi sudah tahu ya alasan kamu tadi kenapa bermain game ketika pelajaran matematika. Iya, Pak. Baik, tidak apa-apa. Yang penting kamu nanti ke depannya bisa memperbaiki kesalahan kamu ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Rencana saya tidak akan mengulanginya dan tidak akan bermain game saat pelajaran Bapak berlangsung. Baik, sekarang kita akan mendiskusikan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Fokus saat pada belajar. Oke, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu adalah fokus ketika belajar ya. Nah, kamu tadi tidak fokus ya. Iya, Pak. Kamu tidak fokus pada saat belajar, malah kamu bermain game. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Baik, Helen, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tahu, Pak, karena Helen telat masuk kelas Bapak. Oke, tadi kamu terlambat ya masuk kelas Bapak. Nah, kira-kira tadi perbuatan yang benar atau salah? Maaf, Pak, sebelumnya Helen mengakui kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, juga melanggar aturan kelas. Helen mau minta maaf karena udah ngelakuin hal tersebut, telat masuk kelas Bapak. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu sudah mengakui kesalahan, yang penting kamu tidak akan mengulangi kesalahan lagi ya. Nah, karena semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Mungkin Bapak juga dulu pernah, bahkan sering ya, kalau misalkan sekolah itu sering terlambat. Nah, tapi mudah-mudahan itu dijadikan pelajaran untuk kita, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lain. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, tentunya kamu punya alasan ya, kenapa tadi terlambat masuk kelas ketika pelajaran matematika.
Tadi kan pas jam istirahat kan diajak makan bakso kan di kantin. Nah ternyata baksonya tuh kepedesan Pak. Jadi pas kembali ke kelas, pas maaf Pak, pas mau mulai sebelum bel nih Pak, kan beberapa menit sebelum bel, Hani keluar lagi karena ke toilet. Jadi pas Hani balik ke kelas itu jam pelajaran Bapak udah dimulai. Jadi yang telat masuk kelasnya. Baik, nah mungkin lain kali kamu kalau jajan itu jangan terlalu makan-makan yang pedas ya, itu kan nggak baik juga untuk kesehatan kamu. Nah tentunya nanti kedepannya kamu harus lebih tahu waktu ya, ketika misalkan mau masuk kelas harus lebih prepare lagi, siap-siap lagi untuk menerima materi pembelajaran. Baik, nah sekarang apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Helen nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Helen bakal ngatur waktu, sadar sama jam. Kalau misalkan emang jam udah nunjukin kalau udah mepet-mepet masuk pelajaran, bisa prepare lah Pak, biar nggak kayak kejadian yang tadi, terus biar makannya juga nggak sembarangan. Kayak gitu Pak. Baik, sekarang kita akan mendiskusikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Hadir kelas tepat waktu Pak. Hadir tepat waktu ya. Nah, selanjutnya kamu mungkin harus lebih Disiplin. baik. Sekarang kita akan mendiskusikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Hadir tepat waktu Pak. Hadir tepat waktu. Baik. Nah, nanti selanjutnya kamu mudah-mudahan tidak akan terlambat lagi ya ketika pelajaran matematika. Iya Pak. Nah, menurut kamu selama ini kamu sudah mematuhi semua keyakinan kelas atau belum? Belum Pak, karena masalah yang tadi. Masalah yang tadi. Jadi salah satunya kamu belum bisa hadir tepat waktu. Baik. Mudah-mudahan selanjutnya kamu bisa hadir tepat waktu ya. Dan Bapak juga titip pesan, kamu ingatkan ke teman-teman kamu ya untuk selalu hadir tepat waktu pada saat jam pembelajaran matematika. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan boleh kembali lagi ke kelas. Makasih Pak, sekali lagi Iya, minta maaf. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Rahmadani dari 12 DKV 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dadang karena telah mengajak saya berdiskusi mengenai masalah yang telah saya alami. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan tersebut. Saya juga berkomitmen untuk kedepannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya juga akan selalu menghormati keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, beri aplaus yang meriah dulu dong Bapak dan Ibu buat Pak Dadang ya. Wah, materinya sangat luar biasa sekali, saya sampai terkesima loh. Saya kan di sini guru SMP ya. Jadi saat melihat tayangan tadi, wah hebat sekali nih Pak Dadang pemahamannya ya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak dan Ibu silahkan raise hand terlebih dahulu. Nah, nanti apabila nanti diberi kesempatan 2 pertanyaan dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti apabila waktunya masih memungkinkan kita bahas lagi, jika tidak memungkinkan bisa menulis di kolom chat-nya juga ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin bisa dari Ibu Emiliana.
dari Pak Dadang untuk lingkungan kelas yang misalkan kurang kondusif, seperti misalkan anak didik kita itu ketika kita kasih tugas, kadang ada yang dia itu suka apa ya, suka selalu apa ya, dia seperti selalu banyak komplain gitu Pak. Nah Ibu ini terlalu banyak tugasnya, Ibu tugasnya gimana sih, kan malumnya kalau saya ini kan di sini sekolah SMK-nya swasta. Nah, gimana ya untuk menghadapi siswa-siswi yang seperti itu, yang sering sekali mereka itu kadang ketika saya kasih tugas kebanyakan komplain gitu. Bukan komplain ya, sering banyak ya komplain, bisa dikatakan komplain sih ya. Sering banyak protes lah ya gitu. Protes protes dan mungkin memang bisa dilihat kalau dia itu memang kurang dalam semangat belajar, cuman untuk siswa yang lainnya tidak semuanya seperti itu. Ada yang dia mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran dan dia siap menerima tugas dari saya, kemudian mengerjakannya. Nah, mungkin ini ada beberapa temuan error seperti itu gitu kalau di kelas gitu. Ada beberapa siswa yang kebanyakan protes. Kemudian ya tidak sungkan untuk mengungkapkan pendapat protesnya itu kepada saya sekalipun gurunya mereka gitu. Gimana ya kalau lingkungannya seperti itu? Mungkin kalau sekolah negeri rata-rata siswanya bisa dikondisikan ya kayaknya mungkin gitu. Kalau swasta kan kadang ada yang seperti itu. Bagaimana ya Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Bu Halimah, luar biasa. Ini pertanyaan sangat panjang dan sangat berbobot ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Halimah. Oke, jadi pertanyaan dari Bu Halimah tadi itu bagaimana sih caranya mengatasi siswa yang sering komplain atau protes terhadap aturan-aturan yang sudah kita berikan sebagai guru seperti itu ya. Nah, contoh tadi misalkan Ibu kenapa sih PR-nya terlalu banyak seperti itu ya? Baik, nah berarti itu berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi ketika kita memberikan suatu aturan, maka kita harus sepakati dulu dengan siswa tersebut. Dalam hal ini keyakinan kelas. Nah, mungkin salah satunya, jadi yang pertama kita harus melakukan dialog dulu dengan siswa. Misalkan kita mendengarkan dulu nih keluhan atau apa sih yang siswa inginkan seperti itu ya. Jadi dengarkan dengan penuh perhatian setiap keluhan atau protes siswa tanpa langsung menolaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai guru itu menghargai pendapat mereka sebagai siswa. Lalu yang kedua, jelaskan tujuan dari peraturan yang diterapkan. Misalnya, jika peraturan tersebut berkaitan dengan kedisiplinan, nah berikan alasan yang masuk akal mengapa peraturan itu penting. Contoh tadi, ngasih tugasnya jangan banyak-banyak. Nah, kita tetapkan nih aturan yang jelasnya. Jangan banyak-banyak itu batasannya berapa. Nah, berikan alasan yang masuk akal. Contoh misalkan, oke, kalau kamu protes, kalau tugasnya terlalu banyak, lalu batasannya berapa nih supaya tugas ini menurut kalian itu wajar, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah ketiga mungkin bisa melibatkan siswa dalam diskusi. Ajak siswa berdiskusi mengenai peraturan tersebut. Tanyakan apa yang mereka rasakan dan pikirkan, lalu apakah mereka memiliki saran untuk perbaikan gitu. Jadi kita harus sering sounding gitu ya, sharing kepada siswa. Ya udah, kalau misalkan memang terlalu banyak tugasnya, kamu sarannya mau gimana? Nah, jadi kita dengarkan aja pendapat-pendapat mereka. Yang penting nanti ada kesepakatan, dan kesepakatan itu nanti yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas, seperti itu. Atau mungkin juga tambahannya selain membangun hubungan yang positif dengan siswa ketika mereka merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat, maka langkah selanjutnya mungkin
melakukan evaluasi secara berkala terhadap peraturan yang ada. Nah, dalam hal ini tetap harus melibatkan siswa dalam proses melakukan perubahan jika memang diperlukan. Nah, mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan Bu Halimah puas atas jawaban saya. Tapi kalau memang belum puas, boleh ditanggapi lagi. Dan barangkali mungkin dari Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau mau menjawab, boleh dipersilahkan. Bu Halimah, apakah ada tanggapan? Saya rasa jelas ya Pak pemaparannya. Mungkin memang ya saya kurang banyak diskusi dengan anak tersebut gitu ya, dengan kelas. Tapi memang biasanya memang kalau sudah mengajar ya saya langsung ngasih tugas gitu tanpa nanya. Ya seperti tadi yang saran dari Pak Dadang bilang harus mendengarkan dulu mereka mau seperti apa petugasnya dan sebagainya gitu. Jadi memang ya mungkin nanti dicoba sama saya. Makasih sebelumnya sarannya. Baik, sama-sama Bu. Mudah-mudahan kita juga sebagai guru ya, kita sama-sama belajar bahwa dalam rangka mendisiplinkan siswa, tentunya kadang kan kita tuh cenderung otoriter ya. Guru itu sebagai terlalu dominan, terlalu super power gitu ya, manpower. Nah, sekarang kita agak diubah sedikit mindsetnya. Kita harus sering mendengarkan curhatan-curhatan mereka, lalu kita minta saran dari mereka dalam hal kan kita dalam kurikulum Merdeka juga diminta harus merdeka belajar gitu ya, harus sering berdialog dengan siswa seperti itu. Oke, mungkin cukup ya Ibu Halimah. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya sebagai guru, untuk terus selalu belajar menjadi guru yang hebat, guru yang selalu memberikan inspirasi kepada siswanya. Baik, terima kasih Bu Halimah. Selanjutnya mungkin apakah ada pertanyaan yang lain? Silahkan dari dia atau dari Pak Adit. Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, silahkan ada yang bertanya. Pak Adit Al-Fatah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana caranya mengatasi siswa yang selalu melakukan kesalahan berulang? Sekali lagi, bagaimana caranya mengatasi siswa yang selalu melakukan kesalahan secara berulang Pak? Udah, itu aja Pak. Cukup Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Adit ya. Bagaimana cara mengatasi siswa yang selalu melakukan kesalahan berulang ya? Betul Pak, itu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, sepertinya ini masalah kita bersama ya. Jadi ketika menghadapi siswa yang tetap aja melakukan kesalahan yang berulang, kesalahan yang sama, walaupun sudah mendapat peringatan mungkin ya, sanksi dan sebagainya. Baik, terima kasih pertanyaannya, saya coba jawab. Memang ini butuh usaha yang luar biasa ya untuk menghadapi siswa yang selalu melakukan kesalahan yang berulang. Namun memang kita sebagai guru tentunya membutuhkan kesabaran, strategi, dan pendekatan yang mendukung siswa secara individu. Nah, mungkin salah satu langkahnya adalah yang pertama kita identifikasi dulu penyebab utamanya. Jadi kita coba memahami mengapa sih siswa tersebut terus melakukan kesalahan yang sama.
apakah karena kurangnya pemahaman, atau ketidaksengajaan, atau gangguan perhatian, atau mungkin ada faktor emosional atau sosial yang terlibat seperti itu. Nah, setelah itu kita berikan pemahaman yang jelas. Pastikan bahwa siswa itu benar-benar memahami apa yang diharapkan dari mereka. Nah, kan kadang-kadang siswa itu mengulangi kesalahan karena mereka belum benar-benar mengerti instruksi atau konsep yang diajarkannya. Nah, selanjutnya kita bisa mungkin meluangkan waktu untuk berbicara kepada siswa tersebut secara pribadi, lalu diskusikan kira-kira kesalahan yang sering dilakukan itu dan tanyakan bagaimana perasaannya tentang hal itu. Nah, ini bisa membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan strategi pembelajaran yang efektif juga ya. Jadi mungkin kita memberikan bimbingan kepada mereka untuk menemukan cara-cara yang dapat membantu siswa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Nah, tentunya selalu mengajarkan siswa juga untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ini merupakan konsekuensi alami dari kesalahan mereka dan bagaimana cara mereka bisa memperbaikinya. Mungkin seperti itu jawabannya dari Pak Adit tadi ya. Kalau misalkan ada yang belum puas dari Pak Adit, boleh memberikan tanggapan, atau dari Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan jawaban atau memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Adit. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk jawabannya sangat puas sekali Pak. Oke, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Pak Adit. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa selalu sabar dalam mendidik siswa-siswa kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Di mana itu tujuannya? Ya, ada di visi dan misi, atau ada di visi ya, yang akan nanti kita capai bersama. Nah, bagaimana untuk mencapai visi yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita impikan terhadap murid kita di masa yang akan datang? Nih, melalui yang diseminasikan oleh Bapak Dadang. Di sana prakteknya. Mana penerapan budaya positif yang dimulai dengan menerapkan hal-hal kecil yang mampu kita lakukan bersama. Nah, nanti setelah hal-hal kecil itu kita lakukan, dengan mudah kita bisa memenuhi kebutuhan murid kita itu apa. Sehingga posisi kontrol kita terjaga di sana. Kita berada di posisi kontrol yang mana sih? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dadang tadi ya. Nah, ketika kita sedang menguasai posisi kontrol kita sudah sangat mudah sekali dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kalangan kita, yang dilakukan oleh murid-murid kita di sekeliling atau di setiap harinya di sekolah kita, yaitu ada tadi melalui segitiga restitusi yang barangkali sudah sempurna sekali karena sudah ada praktik yang dilakukan oleh Bapak Dadang. Mungkin jawabannya dari saya hanya itu saja sebagai panelis malam ini. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amina. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Di malam yang cerah ini, tadi kita sudah ada penguatan juga ya. Dan juga hari ini saya tadi bisa merasakan bahwa memang kegiatan ini benar-benar sangat menyenangkan sekali ya Bapak dan Ibu. Dan akan sangat bermanfaat juga untuk siswa didik kita tentunya ya. Karena kedepannya nanti pasti kita akan mempunyai mimpi-mimpi yang indah untuk siswa kita ke depannya. Nah, Bapak dan Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Dadang selaku narasumber hebat kita. Semoga ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selendang biru, selendang merah, semoga kegiatan hari ini membawa berkah. Mohon maaf bila ada kata yang salah.
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu fasilitator, Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu guru semuanya di sini yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tanggapan, Pak. Itu sudah luar biasa sekali diseminasinya, keren. Oke. Oh gitu, boleh. Boleh. Iya. Oke. Tadi gayanya sudah literasi, terus gaya sarang hiu juga sudah. Apa kayak gini Kak ya? Boleh nih segini. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Satu lagi. Kayak apa Kak ya? Oh ya gini. Oke. Segini. 1, 2, 3. Oke. Dalam saking Klaten. Pak Batas saking Majenang. Tidak Bapak, sudah sangat luar biasa. Sami-sami Pak. Sudah Kak, tadi kita mulainya jam 19.50 kali tadi ya, 19.4 berapa gitu tuh tadi. Tapi tadi sempat yang katanya suaranya mantul gitu tadi katanya. Oh. Oh gitu. Oh. Iya. Iya kayaknya cukup udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, izin lab ya Pak Dadang ya. Terima kasih Pak Dadang. Deda saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin lab ya Pak Dadang ya. Terima kasih Pak Dadang. Deda saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan.